Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 4, salam kenal dari Desi Edu yang akan membantu adik-adik belajar di rumah. Selamat datang di channel pendidikan. Kali ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Peragaman budaya bangsaku. Adik-adik sudah siap? Simak video selanjutnya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Nah, berikut ini adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Adik-adik bisa membaca teksnya ya, teks Pawai Bhinneka Tunggal Ika, dengan cara mempause video ini dan mulai membacanya. Selanjutnya di sini ada paragraf 2 ya. Nampak di situ ada pasukan pengibar bendera. Nah, adik-adik bisa mempause videonya untuk mulai membacanya. Nah, gambar yang ketiga di situ ada gambar salah satu tarian ya, tari saman. Adik-adik bisa membacanya dengan mempause video seperti tadi ya. Wow, di sini ada apa ya gambarnya? Nah, supaya lebih jelasnya itu gambar apa, tarian apa, adik-adik silakan membaca sendiri dengan mempause video ini. Nah, setelah adik-adik membaca dari bacaan tadi, adik-adik akan diajak untuk membuat kesimpulan, yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di setiap paragraf tadi yang adik-adik baca tadi, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Untuk memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, adik-adik perlu membaca paragraf tersebut secara berulang-ulang ya. Nah, adik-adik bisa mengerjakannya, berlatih mengerjakannya, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oh, itu hanya kebanyakan ya, pokok, gagasan pokok saja ya. Jadi mohon maaf ada salah ketik di situ. Nah, di situ dituliskan pada paragraf 1 gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Dilanjutkan paragraf 2, 3, 4, 5 sampai selesai ya. Selamat mencoba mengerjakan. Semangat ya. Setelah adik-adik belajar menemukan gagasan pokok, silakan adik-adik untuk mengasah kemampuan adik dengan menjawab soal-soal di bawah ini. Adik-adik bisa menuliskan jawabannya saja dengan membacanya atau menyalin. Kalau menyalin terlalu berat ya, karena mungkin capek nulisnya. Cukup dibaca saja, mungkin hanya untuk menambah pengetahuan. Bisa ditulis jawabannya saja. Ini nomor 1. Nah, itu ada 5 pertanyaan untuk mengasah kemampuan dari adik-adik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika.
Adik-adik, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman dan kekayaan. Namun, Indonesia bisa mempersatukan berbagai keragaman tersebut sesuai dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kemajemukan masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, agama, ras, dan bahasa. Adat istiadat, kesenian, bahasa, dan fisik yang dimiliki oleh suku bangsa yang ada di Indonesia berbeda-beda ya. Namun mereka hidup rukun dan damai. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu melestarikan dan menjaga suku bangsa dan budaya yang beragam tersebut ya. Sebagai contoh, suku Bugis dari Sulawesi Selatan memiliki rumah adat Lego, makanan khas Coto Makassar Bugis, pakaian adat pria dan baju tutu, dan pakaian adat perempuan adalah baju bodo. Nah, adik-adik bisa setelah mempelajari tadi ya, bisa membuat tabel. Di situ diisikan suku, rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, upacara adat, dan asal daerah. Adik-adik bisa membuatnya minimal 5 ya, boleh lebih dari 5. Dari mana Bu? Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa mungkin tanya-tanya mungkin kakaknya, orang tuanya yang mengetahuinya ya. Jadi bisa kerjasama dengan orang tua, dengan temannya, bisa download sendiri. Silahkan dicoba untuk menambah pengetahuannya ya. Boleh 5, boleh sampai 10, seterusnya. Selanjutnya, seperti tadi, adik-adik bisa mengasah kemampuannya untuk menjawab soal-soal berikut ini dengan cara mempause video ini ya. Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, banyak pula budaya di daerahnya. Salah satunya budaya daerah adalah alat musik ya. Coba adik-adik perhatikan. Di situ ada beberapa alat musik dan asal daerahnya. Adik-adik bisa membaca bacaannya untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Di situ nampak gambar seruni kale, sasando, angklung, rebab, gamelan, gendang, kecapi. Nah, tadi adik-adik sudah belajar tentang alat musik ya. Nah, di situ selanjutnya adik-adik bisa melatih kemampuan adik untuk menuliskan 5 alat musik tradisional yang adik-adik ketahui asalnya dari mana dan cara memainkannya di mana. Bisa mungkin ditiup, mungkin dipukul, dipetik, digetarkan supaya bisa menghasilkan bunyi dan lain-lain sesuai dengan alat musik yang adik pilih ya. Sekarang kita akan belajar tentang bunyi ya. Adik-adik, coba adik-adik amati di sekitar adik-adik. Nah, mungkin dari yang ada di sekitar, mungkin adik-adik bisa mengambil beberapa benda yang ada di sekitarnya. Mungkin bisa karet, mungkin bisa sisir, mungkin bisa gelas, bisa tutup panci, dan lain-lain. Nah, jadi nama bendanya itu bisa ditulis. Nah, cara menghasilkan bunyi dari alat benda tersebut, misalnya karet, bagaimana ya karet itu untuk menghasilkan bunyi? Mungkin direntangkan, terus diapakan gitu. Bisa dilakukan dengan percobaan ya. Mungkin sendok, gelas itu diapakan ya supaya gelasnya berbunyi. Mungkin bisa dipukul atau diapakan. Terus mungkin adik-adik menemukan lagi mungkin sisir ya, yang ada
di dekatnya, di sekitarnya mungkin sisir itu bagaimana ya cara supaya sisir itu bisa menghasilkan bunyi. Nah, di situ adik-adik bisa mengambil beberapa benda dan mencoba mencari sumber suara dari benda tersebut. Bagaimana benda tersebut bisa menghasilkan bunyi. Perlu adik-adik ketahui, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi, sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Apapun benda itu, jika itu bergetar dan menghasilkan bunyi, bisa disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, ada beberapa syarat agar bunyi itu terdengar. Ada sumber bunyinya, ada medium perantara, dan ada alat pendengar. Nah, di sini juga dijelaskan bunyi mempunyai beberapa sifat tertentu. Nah, di sini dijelaskan sifat-sifat bunyi. Adik-adik bisa mempost video ini untuk membacanya sendiri ya, supaya adik-adik lebih paham, bisa dibaca berulang-ulang. Setelah adik-adik belajar tentang bunyi, selanjutnya seperti biasa adik-adik diajak untuk mengasah kemampuan adik dari pelajaran yang baru saja dipelajari dan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Demikian pembelajaran tema 1 subtema 1. Pada pembelajaran 1 selesai. Kita akan belajar di tema 2 ya. Terus simak video ini untuk sampai ke pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya adik-adik tidak ketinggalan video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik dan bisa menambah pengetahuan ya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.